Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Merlin Arianza SPD, salah seorang guru IPA di SMPN 1 Talangkapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada peserta didik kelas 7 pada submateri kalor dan perpindahannya. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Saya menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan peserta didik, mengumpulkan informasi, serta berdiskusi mengenai hal-hal yang perlu mereka pahami. Sedangkan untuk Google Classroom, saya menggunakannya untuk mengirimkan materi ajar, LKPD, media pembelajaran, lalu link presensi, dan link evaluasi, serta membuka forum untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Ya, senang sekali kembali berjumpa dengan kalian dengan keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga anak-anak kita semua selalu diberkahi, limpahan berkah sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, yang masuk room tadi pertama kali siapa? Mei ya? Silakan. Mei untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih ya Mei sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sebagai ucapan rasa syukur kita ya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Miss cek kehadiran dulu ya. Ini sudah lumayan banyak yang sudah join di room kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah Miss kirimkan melalui WhatsApp group ya. Di Google Classroom juga ada. Jangan lupa. Suara Miss terdengar jelas? Jelas. Jelas ya? Miss. Ya, sinyal aman ya. Semoga aman. Terus kalian pastikan duduk di posisi yang nyaman biar bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk lebih bersemangat karena hari ini berkaitan dengan Hari HUT RI yang ke-76, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya, walaupun duduk tapi dengan sikap sempurna. Ini siap? Kita mulai ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, apa sudah bersemangat? Sudah, Miss. Sudah lebih semangat ya. Nah, ini Miss tampilkan nih ada gambar apa ini? Spanduk HUT RI yang ke-76, Miss. Iya, dengan tema tahun ini mengusung temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ya. Nah, siapa yang bisa memberi apa harapan di hari ulang tahun RI yang ke-76 ini? Iya, coba Ame. Silakan. Saya harap seluruh anak-anak bangsa bisa lebih pandai, lebih cerdas, dan bisa lebih berinteraksi dengan Iya, dunia digital. itu harapan Ame. Ada yang mudahan harapan Ame tadi mewakili semua ya. Jadi harapan kita memotivasi kalian untuk tetap melakukan pembelajaran yang terbaik ya. Semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa menumbuhkan Indonesia jadi lebih tangguh kembali ya. Ini itu harapannya. Ya. Nah, nih, apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Ayo, kita belajar apa ya kemarin? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemuaian, betul. Nah, untuk merecall kembali materi yang sudah kalian pelajari, apakah sudah paham apa belum? Kita main games dulu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ayo. Kita lihat ya jawabannya. Yeay, benar semua. Iya, betul semua. Ya. Jawab, berarti masih bagus ya ingatannya mengenai materi pemuaian gitu. Coba anak-anak perhatikan gambar itu. Lagi ngapain ya orang yang ada dalam gambar tersebut? Menghangatkan badan dengan api unggun di cuaca dingin. Menghangatkan badan dengan apa? Api unggun di cuaca yang dingin. Ya. Atau kalau dalam keseharian api unggun itu sering kalian temui di mana? Kegiatan apa? Apa Rasya? Kemah. Kegiatan berkemah. Kemah, betul, atau pramuka ya. Gitu. Lalu coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ayo, siapa yang pernah bantu ibunya masak air? Pernah. Pernah ya? Apa yang ada yang belum pernah? Nadia? Pernah masak air? Pernah, Miss. Pernah. Ah, ya, betul. Nah, mengapa air tuh bisa mendidih ya? Nah, adanya kalor. Karena adanya kalor ya, Asya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh kalor itu apa, Nak? Air mendidih. Air mendidih, lalu apa lagi? Minyak panas. Apa? Rasya? Minyak panas, Wek. Minyak yang dipanaskan, lalu apa? Kamis, kalau kita nyerika baju. Iya, ada kalornya juga di situ ya. Nah, karena manfaatnya sangat banyak, maka hari ini kita membahas mengenai nih judulnya, kalor dan perubahannya, ya. Lalu, apa sih kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti? Kalian akan bisa menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, lalu perpindahan kalor, ya. Dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk termoregulasi, yaitu menjaga keseimbangan stabilan tubuh, ya, pada manusia dan juga nanti pada hewan. Itu kenapa kalau misalnya anjing selalu menjulurkan lidahnya begitu. Nanti kalian pelajari juga. Lalu di kompetensi 4.4 kalian bisa melakukan percobaan sederhana untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari materi mengenai kalor dan perubahannya. Ya. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 4, Nak ya.
Yang pertama, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yang kedua, menghitung besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Yang ketiga, membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor pada suatu benda. Dan yang keempat, kalian bisa menyusun laporan LKPD dan mempresentasikan, mengomunikasikan ya hasil dari percobaan kalor atau percobaan sederhana yang telah kalian lakukan. Itu. Lalu, nah sepanjang pembelajaran Miss juga akan menilai. Apa yang Miss nilai? Ada 3. Yang pertama, sikap. Penilaian sikap itu berupa observasi selama pembelajaran. Yang kedua, penilaian keterampilan. Keterampilannya itu melalui kalian menyusun laporan LKPD ya. Lalu kalian mengomunikasikan, mempresentasikannya nanti. Lalu yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan itu melalui pretest ya, melalui Google Form, lalu nanti ada post test itu melalui quiz seperti itu. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian di awal ini sebelum nanti kita mempelajari mengenai materi selanjutnya, tadi Rasya sudah menyebut nih katanya air mendidih itu dikarenakan kalor. Apa sih nak pengertian kalor? Ada yang tahu? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ataupun sebaliknya. Oke, itu jawaban Ame ya. Ada yang mau menambahkan? Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah saat bersinggungan. Oke, apakah jawaban Saskia dan Mutia betul? Betul ya, jawabannya benar. Jawaban Saskia betul, jawaban Mutia juga betul. Ya, baik dah. Anak-anak sudah berliterasi dengan baik ya, dengan materi ajar yang sudah Miss kemarin di WhatsApp group dan juga di Google Classroom. Nah, ya, maka pembelajaran kita pada hari ini akan kita mulai dengan kita mengidentifikasi masalah, lalu kita akan mengumpulkan data, setelah itu kita akan mengolah data. Kalau kegiatan mengumpulkan data sudah kalian lakukan ya sehari sebelumnya, nah, jadi hari ini kita akan mengolah data, lalu kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan pengisian pengerjaan LKPD, ya. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalor itu apa? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tadi bisa ditambahkan oleh Mutia saat dia bersinggungan, betul. Nah, karena dia salah satu bentuk energi, maka satuannya adalah joule. Ya, satuannya dalam SI adalah joule. Atau kalau di makanan itu sering disebut dengan kalori. Ya. Nah, kalau kita konversikan, maka nilainya seperti ini. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ya. Sedangkan 1 joule itu sama dengan 2,4 kalori. Ya, itu kalau dikonversikan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Ada komik, ini Miss bikin komik. Coba anak-anak perhatikan cerita yang terdapat pada komik berikut ini. Sudah diperhatikan? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, oke, coba siapa yang bisa mengidentifikasikan masalah apa yang terjadi pada cerita pada komik ini? Yang dihadapi di gambar tersebut adalah permasalahan air yang tidak mendidih secara bersamaan, Miss. Iya. Oke, itu masalahnya. Nah, sekarang dari identifikasi masalah tadi, coba anak-anak rumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Iya, apa, Saskia?
Mengapa air yang dimasak dengan massa yang berbeda tidak bisa mendidih secara bersamaan? Ulang ya. Nah ini rumusan masalahnya. Nah, jadi kita sudah mengidentifikasi masalahnya, sudah bisa merumuskannya dalam bentuk kalimat tanya. Nah, sekarang kira-kira jawabannya apa ini? Mengapa kok air yang kita masak tadi tidak mendidih secara bersamaan? Kira-kira jawaban kalian apa hipotesisnya? Dugaan sementara kalian apa? Gitu ya? Ya? Jadi dugaan sementara menurut kalian airnya tidak bisa mendidih bersamaan karena apa? Ada terjadi perbedaan massa air gitu ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita tadi seperti yang disebutkan di aturan, setelah kalian mengidentifikasi masalah, kalian mengumpulkan data. Nah, karena kegiatannya sudah kalian lakukan di hari sebelumnya, nih, yang kalian lakukan secara berkelompok, terus karena kan kegiatannya itu menggunakan alat dan bahan seperti kompor yang tidak bisa kita lakukan saat Vicon ini, maka kalian lakukan terlebih dahulu ya, secara asinkronus kemarin, melalui percobaan sederhana yang sudah Miss pandu dengan LKPD 3 yang Miss kirimkan melalui WhatsApp group. Oke, untuk itu maka kita akan lihat ada beberapa video percobaan yang sudah teman-teman kirimkan. Ya, Miss pilih ada 3, ya. Ada 3 video percobaan. Silakan kalian amati. Yang diamati adalah waktunya ya, untuk nanti mengisi data hasil pengamatan pada LKPD. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya langkahnya? Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Untuk mengetahui pengaruh terhadap perubahan suhu dan kebutuhan tersebut. Oke, nah itu percobaan kelompok 1 ya. Tadi sudah dicatat ya data waktu yang diperlukannya untuk dicatat di data hasil pengamatan. Kita lanjut ke video yang kedua. Nah, ini dilakukan oleh kelompok 2. Silakan. Yang tadi. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Almarhila Firman. Saya Destina Azara dari Tentang 7. Saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Bahannya yaitu minyak secukupnya, air secukupnya, alat-alatnya yaitu panci, gelas, kompor. Langkah-langkahnya adalah 1. Tuangkan gelas air ke dalam panci. 2. Taruh di atas tungku kompor, lalu nyalakan api kompor kecil-kecil. Siapkan stopwatch, lalu hitunglah waktu yang diperlukan air sampai mendidih.
Waktu yang diperlukan untuk mendidih dalam takaran 1 gelas yaitu 1 menit 3 detik. Tuangkan 3 gelas air ke dalam panci. Taruh di atas tungku kompor, lalu nyalakan api kompor kecil-kecil. Siapkan stopwatch dan lalu hitunglah waktu yang diperlukan air sampai mendidih. Waktu yang diperlukan untuk gelas 3 takar dalam waktu mendidih yaitu 4 menit 24 detik. Kita mulai. Tuangkan 1 gelas minyak ke dalam panci. Taruh di atas tungku kompor, lalu nyalakan api kompor kecil-kecil. Taruh di atas tungku kompor, lalu nyalakan api kompor kecil-kecil. Siapkan stopwatch, lalu hitunglah waktu yang diperlukan agar minyak sampai mendidih. Waktu yang diperlukan untuk mendidihkan minyak dalam 1 gelas takar yaitu 1 menit 45 detik. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu adalah video untuk kelompok 2 ya. Sudah dicatat, Nak? Oke, oh, tadi kan sesuai aturannya setelah mengumpulkan data, anak-anak mengolah data. Nah, masih secara berkelompok, anak-anak olah data yang sudah didapatkan tadi melalui percobaan sederhana melalui Google Docs. Nah, untuk LKPD-nya Miss kirimkan melalui chat. Silakan anak-anak masuk ke kelompoknya masing-masing. Miss bagikan dulu link Google Docs-nya. Oke, nah silakan cek chatnya. Anak-anak masuk silakan ke Google Docs kelompoknya masing-masing. Silakan diisi, diolah datanya di situ. Baik. Ada kesulitan nanti silakan dikonfirmasi ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 sudah ada yang masuk nih. Kita cek kelompok 2. Kelompok 2 baru 1 yang masuk. Silakan yang lainnya bergabung. Oke, datanya sudah terisi. Sudah masuk sini ya, tahap ini.
Udah masuk ke tahap materi diskusinya. Silakan. Kita cek kelompok 2. Kelompok 2. Oh, sudah di sini nak ya. Di tabel data hasil pengamatan. Oke, lanjut diskusinya. Oke. Kelompok 1 sudah sampai di nomor 6 ya nak ya. Iya, sudah sampai nomor 5 ya. Oh, nomor 5 ini kelompok 2. Kita cek kelompok 1. Sudah. Wah, sudah sampai nomor 7 nih. Oh, sudah di kesimpulan. Kelompok 2 sudah siap. Ini sudah selesai. Miss cek dulu. Sudah semua. Oke, sudah siap semua. Sudah selesai ya kegiatan kita mengolah data? Sudah, Mi. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian mengomunikasikan hasilnya tadi. Hasil kalian mengolah data. Nah, kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Misalkan pandu melalui presentasi LKPD-nya. Silakan wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Saya Zaskia Amelia. Saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan jenis zat air, banyaknya zat 1 gelas. Waktu yang diperlukan untuk mendidih 3 menit. Lalu? Air 3 gelas, waktu yang diperlukan untuk mendidih 10 menit 34 detik. Oke. Lalu? Suhu tersebut. Oke, lanjut nomor 6. Berdasarkan pengamatanmu, apa saja faktor yang memengaruhi jumlah kalor setiap benda? Massa atau M, kalor jenis atau C, dan kenaikan suhu atau delta C. Oke, nah delta T, sampai sorry. delta T ya nak ya, delta Ya, bacanya delta T. Nah, sampai situ dulu Amai, kita konfirmasi ke kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 silakan. Kalau ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1. Ayo Nur, silakan Nur. Yang ini Nur. Jenis zat air, banyaknya zat 1 gelas, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih adalah 1 menit 3 detik. Jenis Lalu? zat air, banyaknya zat 3 gelas, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih adalah 4 menit 24 detik. Oke, selanjutnya. Jenis zat minyak, banyaknya zat 1 gelas, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih adalah 1 menit 45 detik. Oke, ini yang berbeda ya hasilnya dari kelompok 1 ya, Nur ya. Oke. Nah, yang dari jawaban kelompok 1 Nur, ada nggak yang berbeda? Sama ya dengan kelompok 1 jawabannya. Ini lebih jelas juga nih disebut. Kalau minyak kan 800, kalau air kan 1000. 1000. Betul. Karena dia lebih kecil, maka dia akan lebih cepat panas ya, begitu. Lalu yang keempat juga sama sepertinya. Iya, dibagi 1000. Kita cek dulu ya jawaban kelompok 2. Iya. Sama nggak jawabannya kelompok 2? Sama, Miss. Oke, sama ya. Jadi jawabannya betul. Dapatnya kalori yang dibutuhkan ibu untuk mendidihkan airnya adalah 604.800 joule. Atau kalau kita jadikan kilojoule dibagi 1000. Oke. Nah, itu adalah
jawaban hasil pengolahan data yang telah kalian lakukan ya Nak ya. Nah, kita beri applause dulu buat kelompok 1 yang sudah dengan percaya diri mempresentasikan hasil diskusi dan pengolahan datanya. Juga beri applause untuk kelompok 2 ya, yang dengan baik sudah mengkonfirmasi hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 1. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan Nak. Tidak ada, Miss. Tidak ada? Miss beri Jelas. penguatan sedikit ya. Ya, silakan, Miss. Oke, ayo siapa yang suka es krim? Aku, Miss. Terjadi Nak pada es krim tersebut? Mencair. Esnya meleleh. Perhatikan video ini juga. Apa yang terjadi pada es batunya? Mencair. mencair. Kenapa dia kok bisa mencair itu? Karena menerima kalor. Iya, karena menerima kalor ya, atau karena dibiarkan dalam suhu yang lebih tinggi dari suhu dia ya, begitu. Nah, ini Nak ya, aplikasi hubungan kalor dengan suhu dan perubahan wujud benda. Maka pada kalor dia fungsinya ada 2. Satu, menaikkan suhu tadi ya, suhunya meningkat, lalu dia juga bisa mengubah wujud benda. 63.000 joule. Terus jadi Joule. 63 kilojoule. Oke, berarti apa yang diketahui dulu pertama, Mutia? Massa es. Masa esnya berapa? 3 kilo. 3 kilogram. Coba perhatikan. Nih, sudah paham belum? Sudah paham, Nak? Sudah, Miss. Sudah ya. Jadi ini adalah contoh penerapan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham, yuk kita simpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kesimpulannya apa? Yang pertama. Pengertian kalor. Iya, pengertian kalor apa? Kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih rendah saat bersinggungan. Iya, bagus. Tepat sekali, Mutia. Lalu yang kedua apa, Nak, tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Iya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kalor? 1. Massa benda, Lalu? kalor benda, Lalu? Apa lagi? kenaikan suhu benda. Betul, kenaikan suhu benda. Nah, yang terakhir tadi yang ketiga. Secara matematis, maka ditulisnya apa? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan kali M kali C dikali Delta T. T. Betul, good job. Terima kasih Mutia sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini ya. Lalu kita refleksikan apa yang Ananda peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, kalau tadi sudah Mutia kesimpulan yang lain. Kita belajar apa sih hari ini? Kalor. Kalor. Ya, kita lihat tujuannya dulu tadi ya. Ya, sudah paham belum tentang perubahan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Paham. Paham. Sudah bisa menghitung besar kalor yang diperlukan? Bisa. Bisa ya. Tadi sudah buktikan ya? Ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor pada suatu benda? 3. Ada. Terus yang keempat ini, sudah bisa belum tadi? Mengisi laporan LKPD-nya. Bisa. Lalu tadi sudah bisa presentasikan? Bisa. Bisa. Berarti ya kalian sudah bisa, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai keempat-empatnya. Seperti itu. Nah, apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran berlangsung? Silakan beri komentarnya, boleh juga saran dan kritiknya dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan.
Lebih menambah wawasan dan bersemangat, Miss. Terima kasih Zaskia. Lalu Miss, happy ya, alhamdulillah kalau happy ya. Semoga pembelajarannya bermanfaat ya buat kalian. Baik, setelah refleksi, nah kita lihat dulu evaluasi pelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa jawab soal nomor 1? Nomor 1? D. D ya, betul. Betul ya, jawabannya D ya, mencair dan menguap. Ke soal nomor 2, coba. Apa Nur? C. C, yang lain. Betul nggak jawaban Nur? Iya, Betul. tepat sekali. Betul ya jawabannya Betul, C ya Nur ya, betul. Yes. Kalor jenis. Ya. Nomor 3 nih. Per kilogram B. derajat Celcius berapa? Ya? B. 115 kilojoule. Betul. Betul, Tangan. Jawabannya B, betul ya. 115 kilojoule. Nah, itu tadi latihan soal. Untuk soalnya sendiri silakan anak-anak join di sini ya. Di Quizizz. Nanti Miss kirimkan linknya melalui WhatsApp group. Ya. Oke. Wah, pembelajaran kita sudah berakhir. Jangan lupa minggu depan anak-anak mempelajari mengenai materi perpindahan kalor ya. Silakan berliterasi terlebih dahulu untuk tugas tindak lanjut minggu depan. Miss Ulangi, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Seperti di awal tadi, kita mengawalinya dengan membaca doa. Maka untuk akhir pembelajaran ini kita tutup juga dengan membaca doa secara bersama-sama. Kalau tadi sudah Mei, sekarang Rasya, coba Rasya. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rasya sudah mimpin doa kita pada hari ini. Sudah selesai ya. Maka Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum leave, terima kasih sudah berpartisipasi pada kesempatan kita pada hari ini. Boleh? Sudah siap? 1, 2, 3. 3. Izin keluar nih. Iya. Terima kasih. Ya, dadah, Terima Miss. kasih. Dadah, Miss.